Seakan-akan tidak ada hentinya ini terjadi, dan saya kok curiga ada sesuatu di sini. Kita akan lihat. Biasanya orang-orang ini dibensini oleh orang-orang yang sakit hati di masa lalu terhadap perlakuan mereka berdua ini, dan saya lihat bahwa mereka ini tadi, haters ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang besar yang akan diserangkan atau dikirimkan di Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah permasalahan koper berisi uang yang diberikan oleh salah satu leader DNA Pro kepada Rizky Bilar dan Lesti atas nama Baby L ya. Ini terus kemudian adanya hujatan yang ini sangat tidak manusiawi, ngata-ngatain wajah dari Baby L ini tadi disamakan dengan satu nama hewan tertentu, dan ini sangat tidak manusiawi sekali. Seakan-akan tidak ada hentinya ini terjadi, dan saya kok curiga ada sesuatu di sini. Kita akan lihat akan ada apa lagi sih ke depannya. Paling tidak selama 2022 ini. Kita akan lihat dulu fakta yang pertama dari kartu yang pertama, The Seven of Pentacles. Mungkin kalian mengira bahwa menjadi artis atau terkenal itu akan banyak enaknya. Dia memang iya, tapi ternyata ada banyak gak enaknya juga. Karena pohon yang semakin tinggi tumbuhnya tentu akan mendapatkan terpaan angin yang lebih kencang dibandingkan kalau dia tidak tinggi. Maka ini adalah sebuah konsekuensi dari hal yang mereka ini kan terkenalnya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tiba-tiba menjadi seperti ini, dan mereka harus mempelajari hal ini, dan ini bukan sesuatu yang mudah untuk anak-anak muda seperti mereka. Yang saya lihat di sini, memang ada sekelompok haters yang memang mereka ini haters itu sama kayak lovers loh ya. Mereka bahkan punya paguyubannya mungkin. Kalau misalkan ada Leslar Cirebon, Leslar Tulung Agung seperti itu. Nah, ini mungkin ada tuh haters Leslar di tempat tertentu. Dan mereka ini bahkan mungkin akan lebih solid dibandingkan para loversnya. Karena mereka punya tujuan yang sama. Dan mereka ini mungkin saja melakukan semua hal yang dilakukan ini dengan terstruktur dan terencana. Ya, kalau yang dikasih duit ini kan sesuatu hal yang berbeda ya, sama kayak dikasih duit sama Doni Salmanan. Tapi dengan kok kayaknya nggak ada waktu selama 2-3 bulan adem gitu loh, nggak ada apa-apa. Selalu ada saja yang dikomentari. Dan biasanya orang-orang ini dibensini oleh orang-orang yang sakit hati di masa lalu terhadap perlakuan mereka berdua ini. Terus kemudian menjadikan orang-orang ini adalah alat mereka untuk melampiaskan tujuan mereka. Nah, kalian pernah begitu nggak? Ada orang-orang dari masa lalu yang terus mengganggu kehidupan kalian. Mungkin saja jangan-jangan ini mantan suami, mungkin saja mantan bos, atau teman-teman yang lainnya. Kalau ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan. Dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan biasanya apa yang dilakukan ini adalah membongkar aib dan menyebarkan berita. Kadang beritanya berita palsu malahan. Nah, kalau masalah aib, siapa sih orang di dunia ini yang nggak punya aib? Dan kalau menurut saya, ini kalau digoreng, pasti akan jadi satu hal yang bisa dipergunakan dan akan bergulir seperti bola liar. Maka harus hati-hati terhadap hal-hal yang seperti ini. Dan saya lihat bahwa mereka ini tadi, haters ini sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang besar yang akan diserangkan atau dikirimkan di tahun ini. Saya tidak tahu itu kapan, tapi ini belum terjadi. Tapi pasti akan terjadi sebelum akhir tahun. Nah, ini apa? Kita akan lihat nanti. Ini seperti kemarin loh, tiba-tiba kalau Raffi Ahmad sama Nagita ini setiap kelahiran anak, isu perselingkuhan itu selalu diangkat. Dan seakan-akan ini kayak sudah disiapkan karena bebarengan, sehingga media ini merespon juga dan dikira ini beneran, sampai akhirnya ya menjadi sesuatu yang bola liar yang tidak bisa dikendalikan. Apakah akan seperti itu juga? Kalau saya lihat serangannya ini nggak
kepada langsung, kan ada titik masuknya kan. Kalau saya kira ini akan menyerang kepada Rizky Bilar, bukan kepada Lesti. Dan mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari akan dilakukan di satu saat nanti. Dan sepertinya jika ini terjadi nanti, masuknya lewat Rizky Bilar. Dan karena Lesti menurut saya nggak bisa diserang ya di sini. Kalau Lesti ini mungkin anaknya itu akan digunakan pintu masuk untuk menyerang Lesti. Karena sebagai seorang ibu yang sayang pada anak, hal ini tentu saja akan mudah untuk dilakukan. Yang mana tujuannya ini adalah untuk memancing emosi sehingga masa depannya akan dipertanyakan. Dan kita akan tahu bahwa mereka berdua ini ketemunya akan sangat singkat. Otomatis perkenalan, saling mengetahui satu sama lain itu nggak seakurat kalau ternyata hubungannya ini dalam waktu 2, 3, 4 tahun baru menikah. Dan otomatis akan banyak hal yang saling diragukan. Dan bisa jadi akan menjadi keraguan ke depannya yang hati-hati. Kalau ini nanti bisa dimainkan, akan bisa menjadi titik permasalahan yang bisa saja akan berujung kepada perpisahan. Dan untuk itu, saya pikir sih, kalau sebagai ya, kita lihat laki-laki dan perempuan ya, kalau seperti ini yang laki-laki ini harus terus terang kepada yang perempuan. Kalau bisa kan pertemuannya singkat, mereka mungkin nggak saling kenal secara maksimal dalam waktu yang singkat ini. Kalau bisa terus terang aja. Di masa lalu mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan, jangan sampai nanti digoreng, ditwist, dan jadi sesuatu untuk menyerang keluarga besar dan juga masa depan yang lebih baik. Dengan cara seperti ini, apapun nanti itu akan lebih baik dan bisa untuk dihindari. Maka harus hati-hati, mendingan terus terang saja, langsung ngomong, daripada nanti kejadian, terus malah dituduh menyembunyikan hal ini tadi. Dan seperti tadi saya bilang, semua orang itu punya masa lalu. Dan masa lalu itu nggak bisa kita hilangkan begitu saja. Tetapi apa yang kita miliki hari ini dan kedepannya itu yang lebih utama. Sehingga apapun nanti jangan sampai ini jadi sesuatu yang akan bisa digoreng, digantung. Jadikan orang ini bertanya-tanya. Dan jangan sampai kayak kejadian yang kemarin kan tiba-tiba sudah ada satu kebahagiaan, ada masa lalu yang belum selesai. Ini artis lain ya. Tapi ternyata ini dibawa ke masa kini, yang padahal itu nggak ada salahnya sama sekali. Dan terus dijadikan permasalahan yang memicu banyak hal, yang tentu saja ini pasti akan menimbulkan keraguan kepada pasangan kita. Dan yang berikutnya ke depan, yang harus hati-hati, mungkin yang terdekat ini saya bacakan, yang harus hati-hati di sini lebih ke bisnis metaverse ini. Hati-hati jangan sampai nanti terjadi apa yang dialami oleh Esix. Jangan sampai apa yang kalian mulai dengan baik ini diartikan yang berbeda dan menghadapi sesuatu yang nggak bisa dipadamkan. Jadi kalau menurut saya berangkat dari sini harusnya semuanya akan baik-baik saja. Di tahun 2022 masih akan tetap menjadi tahun kebahagiaan karena setelah menikah tahun lalu mendapatkan anak, siapa tahu tahun depan mendapatkan anak yang kedua. Terima kasih. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini.